Subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Maka perjalanan haji sering disebut ar-rihlah al-muqaddasah, perjalanan yang suci karena menuju ke zat yang maha suci. Orang yang berangkat haji hakikatnya sedang sowan. Sowan itu menghadap Pak Sakit kepada Raja segala raja, pemilik kerajaan di akhirat dan juga di dunia. Dalam Al-Quran surat Al-Fatihah disebut Maliki Yaumiddin. Maka bekal terbaik orang-orang yang akan berangkat haji bukan koper yang besar karena masuk isinya, tetapi hati yang bersih, niat yang lurus, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini kita akan mengupas sedikit saja terkait dengan haji. Mudah-mudahan kita nanti mampu berangkat haji menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala dan pulang membawa cahaya haji yang mabrur. Bagi yang sudah berangkat, mudah-mudahan mampu mempertahankan, merawat haji mabrurnya hingga nanti akhir hayat. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, haji itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar kemampuan. Allah berfirman, wa adin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah wahai Ibrahim kepada seluruh manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Maksudnya haji reguler atau jadi petugas haji. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran surat Al-Hajj ayat 27. Maka ayat ini Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan bahwa haji adalah panggilan. Seseorang yang dipanggil tentu akan mendatangi panggilan itu penuh dengan ketawaduan. Maka kemudian mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Haji itu panggilan. Apa buktinya? Banyak orang yang kaya belum tentu berangkat haji. Kenapa orang kaya belum dipanggil untuk haji? Karena belum mendaftar. Tetapi banyak orang yang sederhana justru dimudahkan untuk bisa berangkat haji. Dia rajin menabung, hidupnya sederhana dan yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kata orang Jawa, karena ini di Jawa Pak Sakir, nanti tetap saya terjemahkan Pak Sakir, tenang saja ya. Kata orang Jawa, sing diparingi kesempatan menyang Baitullah iku wong kang diparingi panggilan dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi kesempatan untuk datang ke Baitullah adalah orang yang diberi panggilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Bapak dan Ibu sekalian, kadang ada orang yang merasa belum cukup uangnya, kemudian dia bilang saya kan belum kaya. Padahal banyak jamaah haji ini yang berangkat bukan karena kaya raya, tetapi karena sabar menabung, hidupnya sederhana, yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kembali ulama Jawa dulu kasih nasihat Pak Sakir, lir tandure wis sumilir tak ijo royo tak senggo temanten hanya jangan penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo basuh keketira
Tetap-tira tumitir bedah ing pinggir Kandamono Jumatono kanggo sepo menggusuri mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangani yuk surah iyo. Pasti yang tak jalan nggak paham ya. Saya terjemahkan. Lir ilir, bangunlah dari kelalaianmu yang panjang. Tandur sumilir, iman sudah mulai menancap di dalam hatimu. Semangatmu mulai tumbuh, tak hijau royo-royo seperti hijaunya tanaman. Semangatmu membesar, tak sungguh kemanten anyar. Semangat membesar seperti semangatnya pengantin baru. Bagus, pengantin baru itu semangat atau enggak? Oh semangat. Walaupun menikahnya sudah usia tua, tapi kalau pengantin baru tetap semangat. Itulah semangat orang yang imannya mulai tumbuh di dadanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penekno blimbing kui, kerjakan yang 5. Maksudnya adalah rukun Islam: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. 5 itu ringan atau berat? Ayo siapa yang ngomong ringan? Berat semua Bapak dan Ibu sekalian. Syahadat diucapkan memang gampang, tapi membuktikan syahadat itu dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam zakatnya, dalam hajinya berat semua. Sholat ringan atau berat? Ringan bagi yang sudah terbiasa, tapi yang belum terbiasa sholat itu berat luar biasa. Nanti bisa dicek anak-anak kita yang di SMP, di SMA sampai perguruan tinggi, sholatnya sehari berapa kali. Berikutnya puasa, berat atau ringan? Oh berat. Dalam bulan Ramadan banyak warung-warung itu buka separuh tapi isinya penuh dan makan semua. Itu non muslim atau kaum muslimin? Kaum muslimin. Berat puasa itu Bapak dan Ibu sekalian. Zakat, berat atau ringan? Berat. Kita punya penduduk muslim dewasa di atas 18 tahun 210 juta orang. Yang bayar zakat itu kurang dari 20% Bapak dan Ibu. Zakat fitrah mudah 3 liter. Zakat mal yang berat itu. Haji berat atau ringan? Berat Bapak dan Ibu. Sekarang antriannya di Sleman ini 33 tahun. Di kota hampir sama, Gunung Kidul, Kulonprogo, Bantul hampir sama Bapak dan Ibu. Nah tapi yang berangkat tahun ini itu dulu ngantrinya baru sekitar 13-14 tahun saja. Sehingga jumlah pendaftar haji Indonesia itu masih kurang dari 10 juta. Antriannya sudah panjang Bapak dan Ibu sekalian. Nah pada penduduknya 210 juta. Berat haji itu Bapak Ibu. Maka lunyu benekno. Lunyu itu licin Pak Sakit. Nah walaupun licin dan berat, maka kerjakan kanggo basuh dodot tiro, untuk membersihkan dodot. Dodot itu pakaian jiwa. Yang dimaksud adalah hati, maka bersihkan hatimu yang mungkin masih ada kotorannya, masih ada irinya, dengkinya, dendamnya, walaupun nggak banyak, maka basuhlah hatimu, basuh dodot tiro. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Kumitir bedah ing pinggir itu pralambang, sanepo, kiasan bahwa hati kita tidak sempurna. Ada bedah, ada cacatnya di pinggir saja, nggak semuanya. Kanggo sibo mengko sore untuk sowan, untuk menghadap mengko sore simbol akhir hidup kita, untuk menghadap kepada Allah nanti di akhir hidup kita. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung masih banyak kesempatan. Yuk do semangat, yuk surah iyo. Itu maksudnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang kedua, kita belajar walaupun nggak akan tuntas ya, karena waktunya 1 jam pelajaran. Filosofi ihram. Bapak Ibu sekalian, ihram itu menggambarkan bahwa semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilakukan oleh orang-orang haji dan umroh dengan yang dilakukan oleh orang yang hidup terhadap orang yang mati hampir sama. Ketika ada orang meninggal, apa yang kita lakukan sebagai orang yang masih hidup?
mensucikan orang yang sudah meninggal tadi. Kenapa harus disucikan? Karena akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu zat yang maha suci. Maka siapapun yang akan menghadap pada Allah, maka disucikan lebih dahulu. Dia harus kita sucikan karena dia sudah tidak bisa bersuci sendiri. Ya Allah, ini bedanya antara ustadz dengan jamaah ya. Ustadz itu disuguhi Bapak Ibu, minumannya disikam 2 lagi. Pak, saya 1 aja mas. Saya hanya sanggup 1, nggak sanggup 2. Ya masa pagi-pagi sudah 2 gelas kan nggak sanggupnya 1 Pak sakit. Ya Allah, Masya Allah. Ya Bapak dan Ibu, kita sucikan orang yang sudah meninggal. Semprot minyak wangi, kemudian baru dibungkus dengan kain kafan. Setelah itu kita sholatkan, kemudian diantar ke kuburan. Orang yang haji dan umrah sama. Sebelum kenakan kain ihram, maka dia disunahkan untuk mandi besar. Mandi diawali dengan wudhu secara sempurna, diikuti dengan mengguyur seluruh tubuhnya, semprotkan minyak wangi dalam tubuhnya, kemudian dia balutkan kain ihram. Sunnah untuk sholat 2 rakaat, kemudian menjatuhkan niat umrah atau haji, berangkat ke Baitullah untuk umrah, berangkat ke Arafah untuk haji, yang pada hakikatnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang meninggal sebelumnya punya jabatan tinggi, gelarnya panjang, ditinggal semua. Orang-orang yang haji dan umroh sama, pakaian sebelumnya ada bintang 4-nya di lengannya, ditinggalkan nggak? Ditinggalkan, diganti hanya dengan 2 kain saja. Itu simbolik Bapak Ibu, bahwa ketika mengenakan kain ihram, maka semua orang menjadi sama, tidak ada jabatan, tidak ada gelar, tidak ada kaya atau miskin, tidak ada pejabat atau rakyat biasa. Semua memakai kain putih sederhana. Yang membedakan apanya? Ketakwaannya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dalam falsafah Jawa dikenal anak, putu, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, gerobak sindi, tebak bosok, gali asem. Ada yang ini Pak Sakir nggak paham, nggak apa-apa ya. Nanti keturunan ke-11 kembali ke anak, 12 putu, 13 buyut, 14 canggah, 15 wareng, 16 udeg-udeg, 17 gantung siwur, 18 gerobak sende, 19 tubruk bosok, 20 kali asem. Terus berulang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan ke-30 dihitung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pentingnya kita mengingat silsilah Bapak dan Ibu. Jadi tahu bahwa Nabi ini jalurnya, keturunannya siapa. Nah, yang dihitung oleh Allah adalah ketakwaannya. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Maka filosofi ihram Bapak dan Ibu mengingatkan bahwa kelak manusia juga akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan kain kafannya. Datang tidak memakai apa-apa, pulang hanya memakai kain kafan saja. Maka dalam falsafah Jawa juga dikenal Pak Sakir sangkan paraning dumadi. Sangkan artinya asal, paran tujuan, dumadi peristiwa. Orang yang memahami asal muasalnya dan kemana tujuan dia akan tuju, maka dia akan hati-hati dalam menjalani berbagai peristiwa. Maka dia hanya menganggap dirinya di dunia ini singgah sebentar, seperti seorang musafir
Maka orang kalau memahami hanya singgah sebentar di tempat persinggahannya, maka dia akan hati-hati. Bapak Ibu pergi ke Jakarta, kemudian mampir di rest area, maka pasti akan hati-hati melakukan sesuatu di rest area. Ke kamar kecil aja dompetnya digerayai lagi, ya kan? Mau beli minum, pasti pastikan ini minumannya berbahaya atau tidak. Semua orang akan hati-hati kalau mengasumsikan dirinya hanya singgah sebentar di dunia, seperti hanya beristirahat sebentar di rest area. Karena perjalanan kita yang sesungguhnya panjang menuju ke alam barzah, kemudian lanjut ke alam akhirat. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, falsafah berikutnya namanya urip iku kaya ming mampir ngombe. Hidup itu seperti hanya singgah sebentar. Bapak dan Ibu, jangan menganggap hidup di dunia akan selamanya. Orang yang mengaku Tuhan saja akhirnya juga mati. Siapa dia? Fir'aun. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, manusia harus ingat dari mana berasal dan kemana akan kembali. Dulu saya pernah mengikuti pengajian di sini, ada yang menyampaikan tembang dolanan. Sluku-sluku badok lailo siro menyang solo leo-lei payung muda mak jentit lolo lomba wong mati ora obayen obah mateni bocayen urip gole duit. Apa maknanya? Nah, tembang tadi Bapak Ibu memberi gambaran pada kita bahwa semua orang akan mati, wong mati ora obah. Orang kalau sudah meninggal sudah nggak bisa berbuat amal soleh lagi. Maka selagi masih hidup yang urip golek duit, maka selagi masih hidup carilah bekal. Duit itu hanya simbolik bekal perjalanan. Bapak Ibu kalau perjalanan bawa duit nggak? Bawa. Yang lain mungkin nggak dibawa, tapi duitnya dibawa. Anak jensi nggak bawa duit, tapi bawa HP. Qris. Tuh, Bapak dan Ibu sekalian. Itu hanya simbolik bekal perjalanan. Dan bekal perjalanan terbaik menuju Allah kelak bukan duit saja. Duitnya malah ditinggal. Di bank banyak ditinggal nggak? Ditinggal, Bapak dan Ibu sekalian. Rumah yang mewah seperti rumahnya Pak Sakir ini, ditinggal gak Bapak Ibu? Ditinggal, ya Allah. Mobil mewah ditinggal gak? Ditinggal. Istri cantik ditinggal gak? Ditinggal Pak, tak tinggal. Ya, laki-lakinya dikubur, si istrinya nangis juga Pak. Tapi ingat, setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi diambil oleh orang juga Pak. Nah, semua ditinggal. Nah, maka dalam tembang dolanan Jawa ada namanya turi-turi putih ditandur nang kebon agung, jumlere tiba nyemplung gumlundung kembangi opo, mbok kira kembangi opo, kembang melati dironce-ronce, sing urip setengah mati, sing mati rapiye-piye. Mbok kira kembangi apa? Loh, Pak Sakit ketawa ini paham maksudnya? Allah. Turi-turi putih, tak tuturi kagem kain putih. Saya nasihati pakai kain putih. Itu maksudnya. Ditandur nang kebon agung, dimakamkan di kuburan. Jumlahnya tiba nyemplung, dimasukkan ke liang lahat hanya seperti cahaya saja yang sangat singkat. Karena masukkan mayat ke liang lahat begitu singkatnya, pokoknya nggak didorong-dorong Pak. Nah, setelah masuk liang lahat, gumlundung kembangi apa? Setelah masuk liang lahat hanya diingatkan dengan satu kata, yaitu kembang. Kembang itu bunga. Bunga itu simbolik wewangian. Wewangian simbolik amal soleh. Itu Bapak dan Ibu. Nah, karena dulu yang ngaji nggak tuntas, maka ketika pergi ke makam beli bunga. Kemudian ditabur-taburkan di atas nisan. Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Secara simbolik sebenarnya kembang itu simbol amal soleh. Orang tua kita mengingatkan semua orang akan mati, maka pergilah ke kuburan untuk mengingatkan kamu tentang kematian. Tapi ingat kembang, ingatlah amal soleh. Karena ketika mbahmu, saudaramu udah meninggal, lihat rumahnya ditinggal, istrinya ditinggal, suaminya ditinggal, mobilnya
ditinggal. Yang dibawa hanya amal soleh, infaknya, sedekahnya, wakafnya, dan perbuatan amal soleh lainnya. Itu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, maka di akhir tembang tadi ada simbolik 3 pertanyaan. Di alam barzah, man robbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma amalika. Maka Bapak dan Ibu, ketika memakai ihram, kita seperti sedang latihan menghadapi kematian, meninggalkan kesombongan, meninggalkan kemewahan, mengendalikan emosi, menjaga lisan dan perilaku. Tuh Bapak dan Ibu sekalian, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa berhaji karena Allah lalu tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka banyak di antara kita sering mengunjungi teman-teman kita, sahabat kita yang pulang dari haji untuk minta didoakan. Kenapa? Mereka dosanya habis, Bapak dan Ibu sekalian. Orang yang tidak berdosa doanya mustajab. Nah, maka ketika datang ke teman-teman kita, sahabat kita yang pulang haji, jangan hanya berharap zam-zam. Itu merepotkan Bapak dan Ibu, ya. Karena jatahnya hanya 5 liter per jamaah. Nah, kalau yang datang banyak, dibagi banyak, maka ya tentu nggak bisa semua kebagian. Nggak pun nggak apa-apa. Bukan jam-jamnya yang penting, tapi doanya itu yang penting, Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga, filosofi tawaf, sa'i dan wukuf. Tawaf, Bapak dan Ibu. Tawaf itu mengitari Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad hingga Hajar Aswad kembali. Maka saya sering mengatakan tawaf itu termuter Ka'bah, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Semua doa dalam tawaf hukumnya sunnah. Maka yang penting mengitari Ka'bah 7 kali, itu namanya tawaf. Kalau mengelilingi Beteng Keraton 7 kali namanya bukan tawaf, tapi olahraga. Nah, maka tawaf itu Bapak Ibu mengelilingi Ka'bah 7 kali, mengajarkan bahwa pusat hidup manusia bukan harta, bukan jabatan atau dunia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Bapak Ibu kalau ke Masjidil Haram, di depan pagar Masjidil Haram ada baliho, sekarang diganti Videotron. Tulisannya berganti-ganti. Salah satu tulisannya berbunyi Ka'bah Syiarullah. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, the Ka'bah is symbol of Allah. Ka'bah itu simbol Allah. Tuh Bapak dan Ibu, di muka bumi maksudnya. Maka ketika orang itu tawaf mengelilingi Ka'bah, itu secara simbolik, secara filosofis menggambarkan bahwa orang-orang tadi menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Itu maknanya Bapak dan Ibu. Kalau hidup kita berputar hanya pada uang, hanya pada kedudukan, hanya pada popularitas, hanya pada kesibukan dunia, maka hidup kita ini akan lelah, karena nggak akan ada habisnya dan terasa kosong. Tuh Bapak dan Ibu. Tetapi jika hidup kita berpusat pada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bapak dan Ibu sekalian, cuplak-cuplak suweng ngiting kelenter, mambu katundung kutel, pak empong lera-lere sopong guyu dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Nah ini Pak Sakir nggak paham lagi ya.
Nah, ini kesempatan saya. Saya ini muridnya Pak Sakir, Bapak dan Ibu ya, untuk urusan agama. Cuplak-cuplak suweng. Suweng apa Bapak Ibu? Perhiasan yang menempel di telinga dan tersembunyi. Nah, itulah suweng. Itu simbol harta termahal, simbol nikmat teragung, itulah suweng. Nikmat paling rendah di dunia ini namanya harta benda, Bapak dan Ibu. Nikmat tertinggi di dunia yang bisa kita nikmati namanya kesehatan. Maka jangan pernah korbankan kesehatan hanya untuk mengejar-ngejar harta. Karena kalau harta sudah didapat tapi dia sakit, ujung-ujungnya hartanya dijual lagi, ditukar dengan kesehatan. Yang dimaksud suweng di atasnya kesehatan, nikmat yang di atasnya itu, dan sering tersembunyi, maka sing guyu ndelikake. Tersembunyi di mana? Tersembunyi di hatinya masing-masing, dan itu yang dimaksud adalah nikmat iman dan kejujuran. Itu nikmat yang lebih agung, lebih tinggi, lebih bagus, lebih besar, lebih hebat. Tapi kadang kita nggak tahu, tersembunyi Bapak dan Ibu. Kapan tahunya? Besok. Kalau kita mungkin sudah tua, tidak bisa apa-apa, baru bisa merasakan, oh ternyata nikmat paling agung adalah iman dan kejujuran. Apalagi nanti di akhirat, pasti kita akan bisa menimbang, ternyata iman itu nikmat yang paling agung dibanding dengan seluruh isi alam ini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itulah disimbolkan dengan suweng. Suweng tingke lenter, mambu ketundung gudel. Banyak yang mambu itu apa Bapak Ibu? Mambu itu, waduh, kita cobakan pada Pak Sakir ini ya. Mambu itu tercium ya. Nah, suweng tingke lenter itu suwengnya banyak, itu loh maksudnya Bapak ya. Nah, mambu ketundung gudel tercium ya. Nah, tercium oleh kita maksudnya. Pak Embong lele-lele jadilah orang yang punya prinsip. Sopong guyu diliake, maka yang ketawa itu yang sedang menyembunyikan. Dia yang tahu sebenarnya, maka dia senyum, dia mesem. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang dimaksud nikmat iman, kejujuran, dia mesem aja. Dia yang tahu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka itulah namanya suweng. Ujungnya sirpong dilikopong, jangan jadi orang kopong. Nah, itu maksudnya kopong iman, kopong ilmu, kopong amal, kopong akhlak. Jangan. Tuh Bapak dan Ibu sekalian ya. Itu. Nah tuh Pak Agus ini ketoknya nggak terkait banget Pak Agus ini ya. Sa'i, Bapak dan Ibu. Sa'i itu jalan kecil dari Sofa menuju Marwah. Maka sa'i antara Sofa dan Marwah. Bolak-balik Marwah, Sofa. Mengingatkan perjuangan Siti Hajar. Nama aslinya Hajar. Sampai Indonesia ketambahan Siti dari kata Syaidati. Orang Indonesia kan sulit ngomong Syaidati, kesuwen. Siti, Siti Hajar mencari air untuk Ismail. Beliau berlari bolak-balik 7 kali. Padahal belum tentu ada tanda-tanda air. Hajar sudah tahu bahwa di atas bukit itu ya nggak mungkin ada air secara logika. Dia tinggalnya di lembah yang paling rendah saja nggak ada air, apalagi di atas gunung, gunungnya nggak ada pohonnya. Itu Bapak dan Ibu sekalian, tentu nggak ada air. Tapi Hajar itu yakin atas pertolongan Allah. Maka dia yang penting berusaha, itu aja. Yang dia bisa lakukan hanyalah berlari. Maka dia lari mencari air itu. Ya, di tempat dimanapun. Nah, yang dia tuju ditunjukkan oleh Allah, lari ke Bukit Sofa. Kemudian di Bukit Sofa gak temui air, turun lagi menuju ke Bukit Marwah. Di titik dia mempercepat larinya, maka sekarang ditandai dengan 2 pilar hijau. Jamaah haji disarankan, disunahkan untuk berdoa. Rabbighfir warham wa antal azul akram. Pulak balik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, akhirnya dapat gak? Gak dapat. Hajar sudah tahu itu Bapak dan Ibu, dan beliau tawakal menghadap Ka'bah, berdoa pada Allah. Maka itulah yang menggetarkan singgasana Allah di Ars. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Ismail dan mengebakkan sayapnya di dekat kaki Ismail. Maka memancarlah
air dari dekat ujung kaki Ismail. Dilihat oleh Hajar, didekati, ditepuk-tepuk dengan berkata bahasa Palestina, zami, 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 mengumpulah, mengumpulah. Sekarang terkenal dengan air Zam-Zam. Maka Bapak dan Ibu sekalian, itulah pelajaran dari Siti Hajar. Jangan mudah menyerah, jangan malas berusaha, jangan hanya berdoa tanpa ikhtiar, jangan hanya bekerja tanpa doa. Yang penting berusaha. Seperti halnya ketika setiap pagi ada ayam keluar dari kandangnya, apa yang dikerjakan? Ceker, ceker. Ayam nggak tahu di bawah tanah itu ada makanan atau tidak. Yang penting ceker, ceker. Tuh Bapak dan Ibu. Ya Allah. Nah, falsafah Jawa lagi Pak Sakir. Sopo tekun bakal tekan, sopo sabar bakal subur. Terjemahannya, siapa yang tekun akan sampai, siapa yang sabar akan menuai hasil. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma syaa. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Maka kalau kita usahanya baik, usahanya kencang, sungguh-sungguh, maka nanti Allah akan memberi rezeki itu, Bapak dan Ibu sekalian. Manjada wajada, ya. Maka kita tidak boleh sombong, tawadhu, tetap doa dengan ikhtiar, ikhtiar dengan doa. Gundul, gundul pacucul, nyunggi, nyunggi wakul-kul, wakul nglimpang sekane dadi saklatar, wakul nglimpang sekane dadi saklatar.